Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini Mimin Pintar Rukai akan membahas tentang kelanjutan dari video kemarin, yaitu pembahasan kali ini yaitu interview kerja di apoteker produksi. Seperti yang kita ketahui, jika industri farmasi hendaklah memiliki personel dalam jumlah yang memadai dan terkualifikasi serta berpengalaman praktis. Interview kerja di awal merupakan salah satu tahapan untuk memperoleh personil yang terkualifikasi sesuai yang diinginkan perusahaan. Kali ini aku akan membahas pengalamanku saat interview kerja melamar di bagian produksi sebagai supervisor produksi. Diketahui, jika ada beberapa produk yang bisa diproduksi di perusahaan industri farmasi, terdapat produk steril dan non-steril. Ketika kita sudah tahu produk apa yang nantinya dibuat, kita bisa membuat mapping atau pemetaan materi apa yang akan dipelajari. Tetapi, kadangkala kita tidak tahu nantinya ditempatkan sebagai supervisor produksi apa, maka kita perlu mengetahui semuanya. Kerjaan yang berkaitan ketika menjadi supervisor produksi steril maupun non-steril. Beberapa hal yang ditanyakan waktu itu atau perlu diketahui yaitu bagaimana proses produksinya. Saat itu aku ditanya bagaimana proses produksi sediaan solid ataupun liquid, tablet coating, uncoating, dan larutan, mulai dari penimbangan hingga menjadi produk jadi. Selain itu, perlu menjelaskan juga bagaimana persyaratan bangunan dan ruang kelas yang dipakai, kalau steril seperti apa dan non-steril seperti apa. Alat-alatnya seperti apa yang digunakan, bahan dasarnya terbuat dari apa, kemudian personilnya bagaimana cara berpakaian, titik kritis yang diperhatikan bagaimana. Kemudian oleh user biasanya juga diberi pertanyaan terkait soal kasus lapangan. Contohnya, apabila kamu melihat ada operator yang sedang mencuri waktu untuk istirahat di jam kerja, apa yang kamu lakukan? Pertanyaan lain, apabila ada operator yang ingin meminta lembur karena keadaannya dia sedang butuh biaya untuk kebutuhan hidupnya, apakah kamu akan memberi dia lembur atau bagaimana? Kemudian, dalam seleksi operator, ada operator yang attitude-nya baik, tetapi ketika kerja, ia tidak menyelesaikan target. Dan ada operator yang attitude-nya buruk, tetapi kerjaannya selesai, atau targetnya terpenuhi. Maka, mana yang akan kamu eliminasi? Kurang lebih seperti itu. Lalu, pertanyaan lain terkait bagian produksi yaitu diminta menjelaskan apa itu line clearance, perbedaan mix up dan kontaminasi silang, dan tidak jarang juga diberi soal perhitungan terkait pengenceran dan bobot yang perlu ditimbang dalam satu batch produksi. Hal-hal yang ditanyakan di atas bertujuan agar mengukur sejauh mana pemahaman dan kesiapan kita ketika kita kerja sebagai supervisor produksi. Yang perlu dipahami bahwa ketika kita diposisikan sebagai supervisor, kita nantinya akan memiliki bawahan, dalam hal ini operator, sehingga kita nantinya harus mampu memimpin, memastikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan operator. Tetapi, kita juga perlu memberikan laporan atau tanggung jawab kepada atasan kita, dalam hal ini manajer, sehingga perlu manajemen organisasi yang baik. Nah, di sini Mimin juga menyertakan tugas kepala produksi di industri farmasi menurut JPOB. Yang pertama, yaitu memastikan bahwa obat diproduksi dan disimpan sesuai prosedur agar memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. B. Memberikan persetujuan terhadap prosedur yang terkait dengan kegiatan produksi dan memastikan bahwa prosedur diterapkan secara ketat. C. Memastikan bahwa catatan produksi telah dievaluasi dan ditandatangani oleh personel yang berwenang. D. Memastikan bahwa pelaksanaan kualifikasi dan pemeliharaan bangunan dan fasilitas serta peralatan di bagian produksi. E. Memastikan bahwa validasi yang tetap telah dilaksanakan dan memastikan bahwa pelatihan awal dan berkesinambungan bagi personil di departemennya dilaksanakan dan diterapkan sesuai kebutuhan. Mimin cantumkan karena kurang lebih sama juga terkait antara tugas supervisor produksi dengan kepala produksi. Istilahnya mirip-mirip seperti itu. Oke, sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.